Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Puji Surya dari Fakultas Kedokteran Unisba, di mana di sini saya akan memaparkan dari artikel saya yaitu indeks massa tubuh dan persentase lemak tubuh berhubungan dengan tingkat aktivitas fisiknya, namun tidak dengan kesiapan melakukan aktivitas fisik pada mahasiswa. Yang pertama itu dari pendahuluan terlebih dahulu. Untuk pendahuluan ini status gizi ditentukan berdasarkan konsumsi dari zat gizinya dan kemampuan untuk menggunakan dari zat gizi tersebut, di mana status gizi yang baik diperlukan untuk mempertahankan dari derajat kesehatan seseorang. Sedangkan kualitas dan kuantitas asupan makanan yang seimbang menunjukkan status gizi normal. Status gizi normal juga dapat ditandai dengan adanya keseimbangan antara asupan dan energi dan aktivitas fisik sebagai pengelola energi. Nah, di mana mahasiswa kedokteran merupakan calon dari penerus dari tenaga kesehatan di masa yang akan datang, sehingga banyak hal-hal yang harus dicapai dalam kurikulum pembelajarannya. Perkuliahan yang padat dan juga tugas yang diberikan membuat mahasiswa Fakultas Kedokteran harus berada pada posisi duduk dalam jangka waktu yang lama. Berbagai kegiatan mahasiswa di luar akademik juga dapat menyita waktu luang dan meningkatkan stresor yang dihadapinya, sehingga dapat mempengaruhi dari tingkat aktivitas fisiknya. Mahasiswa yang sibuk memiliki kecenderungan dengan rendahnya tingkat aktivitas fisik dan peningkatan pola konsumsi khususnya makanan cepat saji dan junk food, menyebabkan penumpukan energi sebagai lemak, sehingga terdapat peningkatan pada IMT-nya. Selanjutnya, seseorang yang akan melakukan aktivitas fisik harus memiliki kesiapan aktivitas fisik. Beberapa orang dengan keterbatasan fisik, terutama pada mobilitas, kesehatan yang buruk, dan ketakutan akan kejadian yang buruk berpengaruh pada kesiapan aktivitas fisik pada orang dewasa. Salah satu metode penilaian aktivitas fisik menggunakan kuesioner Parkir dan serta dapat menentukan apakah seseorang memerlukan konseling ataupun pengawasan medis sebelum memulai olahraga. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut, itu apakah terdapat hubungan IMT dan persentase lemak tubuh dengan tingkat dan kesiapan aktivitas fisik. Selanjutnya untuk tujuannya, itu yang pertama itu untuk mengetahui hubungan antara IMT dan persentase lemak tubuh dengan tingkat aktivitas fisik pada mahasiswa atau Unisba. Yang kedua untuk mengetahui hubungan antara IMT dan persentase lemak tubuh dengan kesiapan aktivitas fisik pada mahasiswa Unisba. Selanjutnya untuk metodologi penelitiannya, di mana peneliti menggunakan metode teknik analisis korelasional dalam menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah mahasiswa FK Unisba 2019, 2020, 2021 yang berjumlah 584 mahasiswa. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu probability sampling yang disproportionate purposive sampling, diperoleh jumlah sampel yang penelitian sebanyak 115 orang dengan menggunakan metode nomogram Harking. Teknik menggunakan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan pengukuran langsung. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan teknik analisis univariat. Untuk hasil dan pembahasannya, di mana untuk yang pertama distribusi frekuensi terlebih dahulu, di mana sebagian besar responden termasuk pada angkatan 2019 sebanyak 85 orang, lalu yang kedua itu sebagian besar berjenis kelamin perempuan dengan total responden 120 orang. Untuk rata-ratanya, di mana responden pada penelitian ini memiliki rata-rata usia 20,9 tahun, dilihat dari persentase gizinya memiliki IMC 23 dalam kategori overweight dan persentase lemak tubuhnya 25,04% termasuk kategori overweight. Lalu untuk distribusi frekuensi berdasarkan IMT dan persentase lemak tubuhnya, di mana tabel tersebut menunjukkan sebagian besar IMT responden termasuk dalam kategori normal sebanyak 91 orang, dan untuk persentase lemak tubuhnya sebagian besar termasuk kategori overweight dengan total responden 75 orang. Lalu untuk distribusi frekuensi tingkat dan aktivitas fisik dan kesiapannya, di mana sebagian besar responden memiliki tingkat aktivitas fisik yang rendah sebanyak 119 orang dan siap melakukan aktivitas fisik sebanyak 133 orang. Lalu untuk hubungan antara IMT dan persentase lemak tubuh dengan tingkat aktivitas fisik, di mana dapat disimpulkan analisis tersebut terdapat hubungan antara status gizi dengan tingkat aktivitas fisik dan terdapat hubungan antara persentase lemak tubuh dengan tingkat aktivitas fisiknya. Lalu yang kedua itu hubungan IMT dan persentase lemak tubuh dengan kesiapan aktivitas fisik, di mana tidak ada hubungan antara IMT dengan kesiapan aktivitas fisik ataupun dari persentase lemak tubuh juga tidak ada hubungan dengan kesiapan aktivitas fisiknya. Nah, di mana tadi juga IMT dengan tingkat aktivitas fisik ini dia itu memiliki hubungan dengan p-value-nya itu 0,07, di mana ini sejalan dengan Danianti dan Suprianto menemukan adanya hubungan bermakna antara IMT dan tingkat aktivitas fisik, di mana peningkatan IMT terjadi akibat keseimbangan antara asupan makan atau jumlah kalori yang dikonsumsi dengan energi yang dikeluarkan yang mengakibatkan peningkatan berat badan akibat penumpukan lemak. Lalu untuk hubungan persentase lemak tubuh dengan tingkat aktivitas fisik itu terdapat hubungan dengan p-value 0,09, di mana menunjukkan persentase lemak tubuh termasuk kategori overweight dan obesitas dan lebih tinggi dibandingkan dalam kategori normal, dan jumlahnya juga lebih banyak pada perempuan. Lalu untuk hubungan IMT dengan
kesiapan aktivitas fisiknya, di mana tidak terdapat hubungan dengan p-value 0,122, di mana penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian kardinal yang menyatakan terdapat hubungan antara BMI dengan kesiapan aktivitas fisik. Lalu selanjutnya, hubungan persentase lemak tubuh dengan kesiapan aktivitas fisik, di mana tidak terdapat hubungan, itu dengan p-value 0,818, di mana semakin besar nilai persentase lemak tubuh, maka semakin kecil nilai VO2 max-nya, dan semakin besar kemungkinan terbatas dalam kesiapan melakukan aktivitas fisiknya. Di mana untuk penelitian Bradley yang menyatakan terdapat hubungan antara volume VO2 max dengan kesiapan fisik, lalu juga sesuai dengan penelitian Teresa et al. Menunjukkan terdapat korelasi yang bermakna antara persentase lemak tubuh dengan VO2 max dengan p-value 0,05 dengan kekuatan produksi sedang. Simpulan di mana hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara IMT dan persentase lemak tubuh dengan tingkat aktivitas fisiknya, tetapi tidak terdapat hubungan antara IMT dan persentase lemak tubuh dengan kesiapan aktivitas fisiknya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.